Selamat siang, saya Aditya Faru sebagai host untuk podcast dan bersama dua narasumber. Bisa diperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Ahmad Wafa dari Universitas Amikom Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Bagas Arya Wibowo dari Amikom juga. Sebelum kita memasuki pembahasan inti, kita bisa ngobrol-ngobrol dulu Boleh. sedikit. Masnya Ilkom angkatan 22. Ya, saya Ilkom angkatan 22. Masnya juga Sama. BTW, masnya kalau kuliah naik kendaraan apa? Saya naik motor. Naik motor. Masnya Sama, saya juga naik motor ya. bisa tanya-tanya sih tentang motornya apa? Boleh. Nah, motornya masnya apa? Saya kebetulan pakai Honda CBR tahun 2012. Kalau masnya? Sama sih mas, tapi beda tahun aja. Oh, si BR juga ya? Iya sama. Ada suka motor kopling nih. Iya sih mas, kalau menurut saya pribadi emang lebih enakan kopling. Karena kopling itu selain irit juga kenceng juga tariannya mas. Iya, motor kopling juga kencang sih emang. Kebanyakan motor kopling itu yang diciptakan itu kencang-kencang dan cc-nya pasti ya 150-an. Ya lumayan Benar. gede emang. Cuma ya nggak cocok aja sih kalau di Indonesia buat orang-orang mageran. Pasti lebih milih ke motor matic. Ya, soalnya lebih cepat kan maksudnya. Iya. Tinggal naik aja, tinggal gas. Tinggal gas, ramping juga kan. Iya kan, bisa selip-selip itu. Benar. Ya sebenarnya selera sih mas kalau kayak gitu. Iya, selera sama sesuai kebutuhan aja Iya, sih sebenarnya. Terus mungkin masnya naik motor tuh dari tahun berapa, atau dari SMP udah dikasih motor atau gimana? Kalau saya ya mas ya. Ya, Saya tuh dulu belajar motor pertama kali itu kelas 5 SD. Tapi itu masih pakai motor ini Matic. Kan yang gampang ya. Dulu Iya. pakai kalau nggak salah pakai apa ya? Pakai Vario. Vario Tapi yang lama yang 110. 110 cc ya. Ya, terus pernah ada insiden juga kan. Terus vakum nggak naik motor beberapa tahun nih. Trauma ya? Iya. Itu jatuh. Jatuh, nabrak mobil, buker lumayan banyak sih. Kalau masnya dari kelas berapa? Kalau saya dari SMP mas. Oh, dari SMP. Ya saya SD belum dikasih pinjam sih. Sama, saya juga dari SMP baru dikasih motor sih. Karena kan kalau masih SD kan terlalu kecil. Ya, terlalu kecil dan badannya juga belum Iya, cukup lah belum buat cukup buat menguasai sih menguasai motornya beban itu motor kan tersebut. susah. Oke, saya ingin menanyakan apa sih itu arti sukses menurut Mas Wafa dulu lah. Ya baik. Jadi menurut pendapat pribadi saya, sukses ini adalah sebuah cita-cita semua orang, sebuah inilah goals. Saya yakin semua orang tuh pasti punya cita-cita untuk sukses. Mas Adit, saya pribadi sama Mas Bagas ini pasti punya ini goals untuk sukses. Tapi kan tolak ukur kesuksesan semua orang kan beda-beda ya. Setiap orang kan pasti punya tolak ukur kesuksesan yang beda-beda. Misal saya ini punya tujuan nikah di umur 25. Nikah di umur 25 terus punya dari yang terdekat dulu ya. Saya pengen lulus 3,5 tahun. 3,5 tahun. Ya, dari S1 ilmu komunikasi saya pengen lulus di 3,5 tahun. Setelah itu saya kalau bisa mencari kerja dapat kan, terus nikah di umur 25. Setelah itu saya punya usaha sendiri lah, usaha bisnis kecil-kecilan gitu di umur 27 gitu. Itu menurut saya udah sukses kalau pandangan pendek ya mas. Tapi kalau jangka panjangnya itu ya masih banyak lah gitu. Nanti mungkin bisa ditanya lagi. Kalau menurut Mas Bagas? Kalau menurut saya sendiri sih sebenarnya saya sependapat sih dengan pemikirannya Mas Wafa. Untuk perihal sukses itu sebenarnya tolak ukur setiap mahasiswa itu juga beda-beda. Ada yang pemikirannya dekat maupun jauh. Sebenarnya lebih ke kayak cita-cita sih mas. Tapi kalau saya sendiri, sukses menurut tolak ukur saya sendiri itu bisa menjadi miliarder mas. Miliarder. Iya, menjadi bos muda. Bos muda. Ya di umur ya paling enggak 25-30 tahun mas. Setelah itu juga bisa membahagiakan orang tua. Ya tuh, itu sih yang paling Itu penting. sih paling penting mas ya kan. Soalnya Ya. umur dari orang tua sendiri itu udah gak panjang lagi. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu kan mau kapan kan
hanya yang di atas itu. Saya juga ingin Mas Budi Iya, perjuangan orang tua kita. iya susah dulu nguliahin selama 4 tahun gitu. Ya sebenarnya kalau tolak ukur sukses untuk saya tuh kayak gitu sih mas. Ya, kalau upaya suksesnya Mas Wafa tuh bisa di spill lah upaya-upayanya buat sukses. Jadi maksud upaya itu tujuan untuk mencapai ke situ kan. Ya, Jadi cara, upaya dan cara. kalau untuk saat ini sih yang upaya saya adalah ya kuliah. Kuliah itu merupakan upaya saya untuk sukses karena zaman sekarang ya orang kalau nggak ada pendidikan tuh kayak dipandang sebelah mata gitu. Dipandang remeh ya. Iya, dipandang remeh, bener. Benar. Saya pernah ngobrol sama orang yang nggak kuliah. Ya. Waktu itu ya adalah ngobrol sama seorang. Itu kayak gimana ya, kayak nggak nyambung gitu loh. Agak susah. Jadi gitu. ngobrol Mas Adit kan anak kuliahan ya, Ya. kira kan sudah nyambung gitu, wawasannya luas. Nah kalau orang yang riwayat pendidikannya itu misal bukannya merendahkan ya, bukannya merendahkan, ini cuman cerita aja. Misal lulus SMA gitu, sama keterbatasan biaya kan itu, ya akhirnya udah mencari kerja itu tuh saya ngobrol itu, ya pemikirannya nggak seluas kita ya yang kuliah gitu. Tapi itu sekali lagi disclaimer, itu bukan merendahkan. Itu bukan merendahkan, itu cuma cerita by experience, Ya, pengalaman memang pribadi gitu. fakta di lapangannya seperti itu. Nah, fakta di depannya seperti itu. Nah, kalau upaya untuk mencapai titik kesuksesan saya tadi, yang saya lakukan pertama adalah kuliah. Kuliah ini menurut saya adalah pondasi lah. Karena kata bapak saya gini, saya dulu ini mas, awalnya nggak mau kuliah. SMA itu mau cari kerja, tapi langsung sama bapak saya, kalau kamu nggak kuliah, keluar dari rumah. Loh, apa salah saya? Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di Amikom. Karena kan Amikom ini kan ekonomi kreatif park. Iya betul nggak? Betul mas, Ya, betul mas. slogannya. Apa? Iya. Iya itu apa? Visi misinya apa? Iya. Isinya di slogannya. Ekonomi Ekonomi kreatif pak. kreatif park. Taman kreatif ekonomi gitu kan. Nah cita-cita saya ini kan menjadi bisnismen. Saya terinspirasi dari almarhum Bob Sadino. Tahu? Tahu Bob Sadino itu pengusaha ya. nah, pengusaha. Walaupun dia nggak lulus S1, tapi dia bisa memperkerjakan yang sarjana gitu. Itu kan ya top banget ya. Nah itu menurut saya tolak ukur kesuksesan ya kayak Bob Sadino itu. Bisa memperkerjakan orang yang kuliah. Meskipun dia sendiri nggak kuliah. Dia sendiri nggak lulus Ya, juga kan. dia lulusan SMP malah Bob Sadino itu. Nah, upaya saya apa untuk mencapai ke situ? Yang pertama ya usahanya apa kuliah gitu. Mencari relasi di perkuliahan kan saya mencari relasi ya. Tujuannya itu belajar mencari relasi supaya teman-teman saya lebih banyak lah koneksinya gitu loh. Oh, iya. Networking misalnya saya sama Mas Adit ini kan juragan vape kebetulan dia punya usaha vape ini. Nah, makanya dia saya ini kan networkingnya ini saya kencengin lagi lah biar besok saya mudah. Usahanya itu yang kedua apa? Doa. Kita ini harus punya hubungan lah sama di atas kita. Karena kalau cuman modal usaha pribadi susah banget. Gak ada backingan gitu. Yang ketiga adalah bukan doa ya apa ya? Minta restu orang tua lah. Itu paling utama mas. Karena kalau orang tua udah nggak restuin, nggak bakal lancar. Nggak bakal. Misal kita punya cita-cita jadi bos muda, tapi kita durhakan sama orang tua, bentak-bentak, minta barang seenaknya gitu. Tendang pintu. Tendang pintu, minta apa? Motor ya. Iya, minta biasanya. motor kan. Yang viral-viral itu. Iya, yang baru viral kemarin itu loh mas. Itu minta motor apa itu? Aerox. Minta Aerox. Nah, apa yang membuat kita tidak sukses? Nah, benar. Gengsi. Itu bikin susah. Utamakan fungsi daripada Gengsi. gengsi. Karena kalau orang gengsi itu dia tuh selalu mengikuti perkembangan zaman, padahal dia nggak mampu gitu loh. Benar. Misal sekarang kan zamannya ini ya nongki gitu. Kalau buat jiwa-jiwa konsumtif Ya. itu dia tuh tiap hari nongki. Spesifik dia ngopi di kafe itu setiap hari kan. Setiap hari ngeluarin duit lah. Itu kan termasuk gengsi itu. Ya. Kalau nggak nongki dia nggak update di Instagram, Ya, nggak benar. Atau kebutuhan instastory. kebutuhan instastory. Benar, kan? Biar dia dipandang, wih ini tuh orangnya
sukanya ngafe gitu dia. Sukanya ngafe, Sukanya high, ngafe, hype, hedon. hedon, Iya, yes. benar. Benar itu, Mas. Itu kan menurut saya kan konsumtif ya, malah enggak Kurang jadi produktif gitu. jadi nggak nabung kan. Iya, Tiap hari nabung. keluar uang. Kalau untuk yang perintis ya, kalau saya kan perintis bukan pewaris, saya tuh perintis loh. Saya nggak diwarisin apa-apa sama orang tua saya cuma udahlah kamu kuliah yang benar, jadilah orang yang sukses buat bermanfaat buat orang banyak gitu. Benar. Ya, gitu. Gitu aja. Mungkin kalau upaya Mas Bagas apa? Kalau dari saya sendiri sih sama Mas, sama pendapatnya si Mas Rafa. Tapi saya bisa nambahin satu Mas, upaya yang selain itu bisa dari niat. Iya, kalau Masnya tuh udah dapat dukungan orang tua, udah doa, udah usaha, tapi Masnya kalau belum punya niat itu juga susah Mas. Karena kan awal-awal dari niat dulu Mas. Kalau Masnya nggak niat, ya apapun yang Masnya kerjain akan nggak selesai dengan Iya, stuck di situ. iya nge-stuck gitu loh. Nggak 100% selesai, misal pun selesai tapi nggak sempurna gitu loh Mas. Nah gitu sih kalau dari saya sendiri sih. Ya sih, benar sih yang dikatakan Mas Bagas sama Mas Wafa itu juga benar. Iya. Upaya itu juga benar, akhirnya kita harus juga berbakti sama orang tua. Benar. Mungkin tipikal karakternya Mas sendiri gimana? Jadi kan apa Karakter kepribadian. ya, kepribadiannya Mas gimana? Boleh tahu, boleh di-spill lah. Ya kalau ngomongin itu mungkin berkaitan dengan ini ya, personality plus ya. Ya, Personality plus. Oke. Kalau dari saya sendiri kemarin itu kan ada mata kuliah success skill ya. oh ya. Nah itu ada tes personality plus tuh, dipakai apa namanya, pakai ada 40 soal kan, Ya, ada surveinya itu kamu ini. Nah saya lebih condong ke arah melankolis, melankolis. sempurna, apa namanya, perfeksionis ya. Perfeksionis. Oh, perfeksionis ya. Itu bener banget Mas itu. Tapi ada beberapa sifat melankolis yang tepat sama yang enggak. Yang kedua tuh saya lebih mengarah ke koleris. Jadi melankolis, terus keduanya condong ke koleris. Sanguin sama yang flekmatis enggak sih saya. Iya, cuma dapat berapa gitu. Nah, kalau apa ya, melankolis ini kan lebih ke dia ini eksklusif ya. Dia tuh ya pokoknya apapun yang dia kerjakan harus sempurna gitu, harus selesai tapi dengan sempurna. Kalau yang lain kan yang penting selesai, yang penting kerjain lah, kerjain, urusan dapatnya bagus apa enggak bebas. Nah kalau melankolis nggak kayak gitu, apa yang kita kerjain harus dapat yang maksimal gitu. Tapi saya nggak gitu, itu yang kurang tepat. Oh ya. Itu yang kurang tepat. Saya nggak perfeksionis sih. Kalau hasil kan urusan yang Allah ya. Iya, Iya, iya Kak. Jelas Mas. Benar. Ya bener juga, bener kok. Nah, terus apa yang tepat itu, Ya, saya mudah marah orangnya. mudah marah. Oh, Emosian, temperamental. Terus yang kedua saya ini kurang bisa bergaul dengan orang. Introvert atau extrovert? Ambivert. Ambivert. Oh, ambivert. Jadi Di tengah-tengah ya Mas. Jadi kalau saya ketemu sama orang yang tepat nih, misal sefrekuensi lah gitu, itu bisa ngobrol. Oh, bisa ngobrol. Kayak gini bisa ngobrol, bisa cerita panjang lebar. Tapi kalau sama orang yang baru kenal, baru kenal sehari 2 hari, atau mungkin seminggu tapi enggak sefrekuensi lah, Iya, nggak nyambung. nggak bakal bisa ngobrol. Kayak silent treatment ya. Jadi Diam-diam doang gitu kayak. ya jadi itu yang Paling nanya tentang dasar-dasar doang gitu ya. Ya bahasa basi sih kamu Mas. rumahnya mana gitu, Benar. makanan favoritnya apa. Nah, itu menurut saya sifat melankolis yang tepat. Terus saya lebih mendalami lagi kok karakter saya itu seperti ini gitu, asalnya dari mana. Nah melankolis ini ternyata tuh ada positif sama negatifnya gitu. Dia positifnya tuh dia lebih bisa menghindari lingkungan yang buruk. Jadi tahu ya mana lingkungan buruk dan baik. Dia bisa membedakan mana teman mana lawan gitu loh. Iya, iya. Jadi dia kan terbiasa dengan kesendiriannya ya. Iya. Jadi mau dia punya teman mau enggak bebas.
bodo amat Tapi ya. terlepas manusia itu kan makhluk sosial, Ya. nggak bisa memikir itu. Nah terus kalau hambatan melankolis buat sukses itu apa? Dia pemalu, Pemalu, nggak pede. nggak pede. Jadi kalau presentasi gitu itu cenderung nggak pede, Terus ntar akhirnya tremor atau tremor gitu. panik, gugup. Iya. Padahal kunci kesuksesan itu apa? Pede. Iya, pede. Kalau nggak pede, apa yang mau ditunjukin? Iya. Iya. Yang mau di show off dari diri kita kan. Misal kita punya kelebihan kekurangan, kita harus nunjukin kan. Oh ya, lanjut saya boleh tanya tentang personalitinya Mas Bagas. Mungkin karakternya gimana gitu. Boleh mas. Kalau untuk saya sendiri itu saya kemarin hasil tesnya tuh dapat pragmatis mas yang pertama. Terus untuk yang kedua saya melankolis. Iya, tapi yang sanguin terus koleris itu saya kurang sih mas. Ada tapi nggak banyak sebanyak yang dua itu. Ya untuk dari yang pragmatis dulu ya mas. Pragmatis itu kan sebenarnya intinya kan cinta damai. Ya. Ya orangnya tuh sukanya cari aman lah ya. Misal contohnya gini, kalau misal saya ngobrol dengan mas, saya belum kenal deket ini. Nah tapi karena saya tuh nggak mau bikin masnya tuh jadi kayak punya negatif tinggi ke saya gitu ya. Takutnya saya salah ngomong gitu. Makanya saya cari tengah-tengahnya gitu mas. Nah kalau selain itu sih saya dapat melankolis juga. Ya kalau melankolis saya sama dengan Mas Bapak ya. Saya orangnya perfeksionis. Tapi itu hanya yang kedua. Kalau yang Kalau perfeksionisnya Mas tuh fakta nggak? Oh, Saya kan enggak, kalau saya kan Iya. enggak. kalau saya sih bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak. 50-50 ya? Iya setengah-setengah soalnya Enggak mas. bahaya tak? Iya. Ya gimana mas? Oh, ya emang kayak gitu sih saya. Jadi terkadang ada yang bener. Kalau perfeksionis kan sekarang misal contohnya kan UTS gini ya. Saya tuh nggak bisa kalau nggak ngerjain mas. Paling enggak tuh saya ngerjain, tapi hasilnya semampu saya. Nah, ini sanguin ya. Oh, Ini sanguin. enggak, saya sanguin nggak masuk kategori mas. Sang juga sanguin. Oh ya, berarti gitu. kalau masnya cocok mas sanguin, kalau saya sih enggak. Pemikiran setiap detik tuh bisa berubah. Iya, kalau itu sanguin kayak gitu sih mas. Lede. Saya terlalu banyak bahasa basi. Ya banyak janji ya maksudnya. Emang sanguin kayak gitu, bener. Iya, kalau saya sih sekali janji ya udah gitu. Tapi entah datang atau enggak, nah itu saya susah buat kayak wah kira-kira mutusin keputusannya itu saya datang atau enggak itu susah lah itu pragmatis itu ya. Harus dipikirkan secara Iya matang. itu kalau karena kan saya takut kalau ada negatif tinggi gitu mas. Jadi saya itu cinta damai suka cari tengah-tengah gitu. Emang nggak usah ribut ya. Iya Diem kalau aja. bisa ya makanya kita cari aman aja kan. Kalau ada apapun bisa di kelompok gitu baru ada voting gitu ya. Ya saya cuman bilang aja ngikut. Ikut. Ya udah selesai itu udah selesai masalah nggak ada yang apa marah sama saya. Nah, kalau nggak misal apa, enggak, gitu. misal ngikut, tapi enggak sependapat sama Ya. dirimu. Oh saya tetap ngarang mas mau nggak mau. Kalau saya tetap gitu sih. Namanya ngikut kalau saya tuh kan terkadang ada yang ngikut tapi sebenarnya kayak ngedem gitu wah sebenarnya nggak suka sih. Tapi Terus kalau itu cara ini meminimalisirnya itu gimana? ya kalau saya sendiri meminimalisirnya dengan cara yaudah saya pasrah aja. Kalau saya sendiri tuh ngikut sesuai dengan voting dari kelompoknya sendiri. Kalau udah maunya dia ya udah saya tidak bisa nolak mas. Maunya pemimpin gini. Maunya ya udah. gimana saya ngikut aja. Ikut aja. Mas yang ngikut tuh ngikut saya yang beneran ngikut gitu. Jadi hidup masnya ini sesimpel itu. Iya ya. sesebel itu aja mas, gak usah dibawa susah. Oh, namanya cari damai. Go with the flow. Yes, go with the Yang flow. penting jalan lurus selesai. Selesai, udah nggak ada masalah tambahan gitu mas. Ya. Tapi untuk kekurangannya si pragmatis sendiri itu ya itu tadi mas. Saya tuh orangnya karena saya susah buat keputusan ya. Nah itu kan kadang orang tuh juga kayak oh ini kok lama banget sih buat keputusan gitu. Itu agak bikin orang jadi gimana gitu. Berpikir agak gimana gitu mas ke orang ke pragmatis itu. Padahal saya tuh orangnya bukan karena nggak mau datang misalnya gitu ya. Tapi saya tuh susah buat ngasih keputusan gitu loh orangnya kayak gitu. Terus untuk bagian percintaan ya, untuk bagian percintaan Ya, tuh yang percintaan tuh gimana? waduh kalau percintaan di pragmatis sendiri itu orangnya setia mas. Kalau saya dapat misalnya, kalau saya dapat tuh orangnya bakal setia mas. Saya bakal apa ya? Kalau dari teori kemarin sih ada yang benar, tapi ada yang juga yang salah. Gitu. Tapi kalau saya sendiri saya lebih setia mas. Kalau udah punya, saya nggak mau cari yang lain. Karena saya sudah
mengincar dari awal. Kalau dia ya udah saya maunya dia. Iya. Kalau saya Benar. sendiri sih, Benar. ya kan lebih tulus kan mas itu. Konsisten aja sih. Nah konsisten Sebenarnya mas buat ya, kita konsisten. mengejar Nah itu tuh Apa ya? kunci sukses adalah konsisten. Nah itu dia mas. konsisten. Orangnya harusnya konsisten. Kalau udah goals dari awal itu ya kita target itu. Targetnya cewek ini Iya, misalnya. cewek Ya itu udah kejarnya cewek itu. mau nggak mau harus Mau dapetin, nggak mau Mas. harus dapet. Itu kalau saya emang goals saya ya, maksudnya saya mengincar gitu. Kalau enggak ya saya nggak akan mau emang effort. udah di lock ya. Iya kalau udah di lock ya saya bakal effort buat dapetin dia. Sebesar apapun. Itu contohnya kalau bagian percintaan ya mas ya. Iya, Kalau ya, normal-normal aja. iya Kita ya kayak sebagai gitu sih. Remaja yang berusia 20 tahun. Ya aja. 20 gitu kan ya. Anak muda kan Anak biasa. muda mas ya namanya. Suka sama cewek. Hmm. Nggak mungkin kan suka sama cowok. Waduh. Waduh itu Aduh itu Di luar ada. nalar Iya sih, itu ada gila. di luar nalar mas itu mas kalau itu mas. Iya. benar. Kita alhamdulillah masih normal ya. Masih suka normal. Kalau untuk konsep go with the flow tuh Mas Adit setuju nggak ya? Setuju. Karena ya hidup tuh nggak usah dibikin pusing sih. Kalau misalnya ada masalah ya tinggal selesai. Terus ngomongin baik-baik Ya. dengan cara bersama lah. Iya. Dengan caranya misalnya si A pengen cara ini, si B pengen cara ini, ya udah ntar cari tengah-tengahnya aja. Gimana caranya biar bisa cepat selesai. Ya mas itu kan kayak jalan tengahnya gitu mas. Iya. Tanpa ada permusuhan pertikaian gitu kan. Harus debat panjang. Debat berapa jam baru selesai. Mungkin kalau Mas Waba gimana? Kalau konsep go with the flow itu kan hidupnya mengalir ya. Ya. Bagi saya kalau orang yang belum menemukan jati dirinya go with the flow itu apa ya? Nggak setuju saya karena go with the flow ini kan konsepnya mengalir lah. Apa yang ditakdirin sama Tuhan kita ngalir aja tanpa usaha gitu. Nah, tapi kalau go with the flow-nya ini benar-benar yang menerima takdir, tapi dia juga di sisi lain dia ada usahanya gitu. Itu nggak apa-apa sih menurut saya itu. Ya nggak pecundang lah. Kalau pecundang gini, dia nggak punya skill apa-apa. Terus dia bersembunyi di balik kata go with the flow aja, hidup go with the flow aja. Nah, iya benar. Itu kan pecundang. Nah, lo nggak mau usaha dong. Nggak mau usaha benar. Dia nggak mau usaha. Terus ya kalau gue udah ditakdirin gini ya gue udah gini itu kan pecundang namanya, dia nggak mau usaha nih. Terima Kalau misalnya kita ditakdirin gini tapi kita mau merubah takdir, kok aku gini ya, kita mau merubah dengan usaha kerja mungkin untuk cari relasi gitu kan, itu namanya gentleman gitu ya. Tapi kan nggak itu pecundang. Nah terus kalau begitu flow itu ini ya contoh kasus ya, kalau kayak kita ini kan kita belum nemuin jati diri ya, jadi masih berapa sih, masih 20 ya, masih 20 tahun 19. Kalau di umur segini kan kita masih cari kita ini mau jadi apa gitu loh. Iya. Kecenderungan kita tuh mau jadi businessman kayak mau jadi apa kayak gitu kan. Nah tapi kalau orang udah jadi, udah berada di titik aku udah jadi ini butuh flow, nggak apa-apa, bebas, karena dia udah enak kan, dia udah melalui beberapa step by step tuh, step by step yang mungkin dia berdarah-darah, nangis-nangis, go with the flow-nya dia udah ngomong di titik ini dia baru mau go with the flow, ya nggak apa-apa, dia udah berdarah-darah. Nah kalau kita baru di titik ini kita ngomong go with the flow, bullshit man, bullshit bro. Wah ini Mas Jova kayak motivator banget ya guys. Iya benar. Ya kan motivator biasanya bilang gitu kan. Ya emang bener sih. Dia bisa ngomong go with the flow karena dia udah di atas, udah merasa nyaman, udah di zona nyaman gitu lah ya. Tapi kan Beda kalau kita yang masih di bawah, emang saya kita kan belum berdarah-darah ya, itu makanya kita belum misal yang di titik ini tuh, saya ambil contoh Arif Muhammad. Iya, Tahu nggak? tahu. Bisnis Arif Muhammad itu merupakan inspirasi saya. Dia dulu apa ya, untuk mencapai di titik ini tuh nggak mudah, bener nggak? Dia mesti berdarah-darah dulu kan, sampai sekarang mungkin omsetnya tuh triliunan mungkin. Dia ngomong go with the flow, untuk sekarang ya sah-sah aja karena bener-bener aja. Dia udah berdarah-darah. Nah kalau kita misal kuliah nih malas, tipsan aja lah, go with the flow. Nah, tipsan aja lah, itu paling sering didengar sih. Iya, Ya, mahasiswa sekarang mahasiswa. pada bilang tipsnya. Itu kan pecundang itu. Iya. Go with the flow apa? Dengan temannya, iya kan? Iya. Tipsen bro.
Bisa tipsin nggak bro? Iya, apalagi share kode bro, itu yang paling sering saya dengar sih. Nah itu ya Share benar. kode itu, wah, Itu ada bosan teman saya banget, tuh. bosan banget aku dengarnya itu. Share kode, Iya dikit-dikit share kode. share barcode lah apa. Lu mau kiris anjir? Iya Gitu. emang. Aduh. Ya jelas lu kiris ya di warung. Bukan di kelas kan ya? Bukan di kelas, Iya, ya, anjir. kiris di warung. Ya, ya emang sih Jelas mahasiswa sama sekarang tuh ya. Karena dimudahkan dengan teknologi kan mas ya. Ya benar. Apapun ya jadi kayak dikit-dikit malu. Itulah sisi negatifnya teknologi Iya, buat sisi negatif. mahasiswa itu. Tips share barcode itu. Ngomongin kesuksesan ya, Ya. saya kan butuh second opini, Hmm. second opinion dari Mas Adit itu. Kalau menurut Anda sendiri itu gimana sukses tuh yang kayak gimana sih? Kalau menurut saya sih sukses ya, berhubung umur saya masih 19 ya, sukses saya itu pengennya di umur 20-21 udah punya usaha sendiri. Spesifik usaha apa tuh? Spesifik. Ya mungkin bangun coffee shop, bangun clothing distro, brand lokal, seperti itu sih yang pengen. Anak muda banget Iya. ya pasarannya. Fahru.co. Bukan, pengennya FCH gitu, Oh gitu. ya Essentials gitu mungkin kayak Waduh. gitu. Bagus sih mas. Karena sasaran pemasarannya tuh anak muda Ya gitu ya. benar, sasaran pemasaran saya tuh anak muda, Iya, cowok cewek, Hmm. biar ya anak-anak muda Indonesia tuh tambah keren-keren aja sih. Iya. Hmm. Ya dengan pengennya usaha kayak gitu, kita juga harus punya satu niat, duit, sama orang tua yang kaya sih. Nah, Dengan orang dalam itu ngaruh banget di empat ini. privilege ya mas. Ya privilege. Ya emang privilege itu emang paling penting sih. Privilege. Ya maksudnya. Nah ini privilege juga penting banget sih buat anak-anak muda sekarang yang mageran, nggak mau usaha, itu penting. Wah cuman mengandalkan privilege Iya. banget ya itu biasanya Kalau anak muda. privilege itu bullshit ya sih? Bener, ada bullshitnya. Ada bullshitnya ya. Maksudnya gini, orang misal gini, privilege itu kan hak istimewa ya. Ya. Hak istimewa perseorangan kan. Ya nggak Nah. semua bisa punya privilege. Nah, kalau misal orang brojol, orang tuanya udah kaya, Ya, udah kaya raya, Iya. Rafathar mungkin ya. Iya. Itu tuh ya privilege lah. Iya jelas privilege. Privilege. Lahir udah kaya. Iya. Tapi kan dia nggak bisa mengandalkan ortunya terus. Dia nggak bisa mengandalkan ini hartanya orang tuanya terus gitu loh. Iya. nggak selamanya ada. Nggak selamanya ada bener. Karena umur terus berjalan. Dia harus punya ini sendiri lah. Dia harus bisa berdiri di kaki sendiri lah. Bener. Nggak mungkin kan dia terus menerus Mengandalkan mengandalkan privilege dari Dan orang yang tua. namanya musibah kan nggak ada yang tahu. Nah itu masih ya bener juga sih. Musibah itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kapan siapa tahu Iya. besok bangkrut. Nah, makanya untuk Terus dia ingin tidak stuck di privilege-nya tersebut tuh gimana gitu. Iya kan susah gitu kalau kita nggak ada niatan sendiri. Susah. Nah, untuk nasihat dari saya ya, dari saya pribadi buat anak-anak muda yang Dengerin. Gen Z yang masih rebahan di Z, kamar, millennials, yang masih burn out, tidak tahu mau ngapa-ngapain ya, kalian minimal harus inilah bisa berdiri di atas kaki sendiri gitu. ya, Gak boleh kalian mengandalkan orang tua Anda, karena tidak selamanya hidup untuk Anda. Ada masanya kamu harus membahagiakan kedua orang tua kamu melalui kesuksesan kamu sendiri. ada saatnya kamu membalas juga apa yang orang tua kamu lakukan di masa kamu kecil. Ya mungkin perut saya juga udah lapar, mungkin bisa dicicip-cicipin. Ini, Oh ya mas. ini masakan Mas Adit sendiri ya? Enggak, ini kebetulan ada di warung bawah. Saya nggak bisa masak tempenya nggak bisa. Ini masih makan mas. Saya udah kenyang bro. Aku makan sedikit aja. Mungkin itu saja. Ini saja perbincangan buat hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. See you.